Halo Zahran, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Hai, apa kabar Zahran? Baik. Enggak, tes kedengeran? Halo? Halo. Apa kabar Zahran? Baik. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke, kita mulai aja kelas kita hari ini. Udah sarapan belum Zahran? Udah. Udah sarapan? Iya. Udah ya, sama apa hari ini sarapannya? Nasi telur sih. Nasi telur ya? Oke, kalau gitu kita mulai aja kelas Iya. kita hari ini. Ada akan coba share screen dulu. Nah, ini dia. Nah, kita akan belajar mengenai fungsi lanjutan ya. Masih ingat nggak minggu kemarin belajar apa? Yang kemarin itu ada belajar yang dev kan ya. Yang dev. Yang dev terus habis itu ada return yang mengubah lokal jadi ke global ya. Gitu. Betul, dua itu ya. Pintar, masih diingat. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam fungsi lanjutan. Kalau gitu kita langsung aja mulai. Nah, fungsi lanjutan. Jadi ini adalah fungsi part 2 ya. Kalau misalnya kita bisa bilang, kita akan belajar mengenai fungsi part 2, di mana di part 2 ini nanti Zahran akan belajar mengenai, nah, misal kita punya sebuah fungsi yang di dalamnya kamu bisa nganalisis, ya, nilai rata-ratanya berapa, sama dia dapat diskon berapa. Nah, tapi ini terlalu panjang banget, ya. Kalau misalnya nanti Zahran bikin fungsi, better kita bagi jadi dua fungsi dulu. Oke, better kita bagi jadi dua fungsi kecil-kecil. Nah, jadi fungsi lanjutan ini sama aja kayak fungsi bersarang. Kamu bikin fungsi, di dalamnya ada fungsi lagi. Kamu pertama bikin, misalnya Zahran bikin fungsi average grade. Nah, nanti fungsi average grade ini dipanggil ke fungsi set discount. Ya, jadi nanti Zahran tinggal panggil fungsi set discountnya. Otomatis dua fungsi dijalankan. Ya, kenapa mesti dibagi jadi dua gini, Kak? Jadi biar apa? Biar nanti kalau ada error, Zahran gampang ya nyari error di fungsinya bagian mana gitu. Ya, syaratnya nanti kamu kasih return ya di fungsi yang pertamanya. Kayak gitu. Oke, jadi fungsi itu apa sih, Zahran? Fungsi itu ini ya semacam buat ini em, nge-input dalam si ini apa namanya kata perintahnya gitu. Kayak contoh kayak dalam matematika kan fungsi kan f dari kurungan x ya. Nah, x ini adalah si variabel ini yang akan dikeluarkan nantinya gitu di hasilnya. Betul banget ya. Itu adalah fungsi dan ada penggunaannya tadi udah Zahran sebut ya yang di awal bikin fungsi itu pakai def ya. Dan juga kalau misalnya ngebikin lokal jadi global pakai return ya. Nah, sekarang Zahran akan masuk ke dalam fungsi bersarang. Jadi fungsi bersarang ini kita nggak boleh ngebikin satu fungsi ada empat tujuan atau misalnya kebanyakan deh tujuannya. Jadinya fungsinya panjang. Nah, better kita pecah jadi dua fungsi kecil. Fungsi get data sama print result. Jadi, nanti ketika kamu panggil fungsi get data, kamu return dulu Zahran. Jadi bisa kamu panggil nih fungsinya ke dalam variabel. Ya, bisa disimpan. Nah, nanti hasilnya kamu masukin ke dalam fungsi yang berikutnya Zahran, yaitu print result. Di sini kan ada parameternya ya. Jadi nanti hasil dari fungsi pertama jadi parameter fungsi kedua. Gitu. Contoh, kita mau menghitung jumlah nilai 5. Ya, jadi kalau nanti IPK itu kuliah di Indonesia biasanya rentangnya 1 sampai 5 gitu ya misalnya.
Nah, 5 ini paling gede. Kalau nilai 5-nya Zahran ada 1 sampai 3 kali, kamu dapat 3%. Nilainya 4 sampai 5 kali dapat 5%. Lebih dari 5, 10%. Nah, ini ada berapa nilai 5-nya? 4 ya. 4 ya. Berarti Zahran dapat diskonnya adalah 5%. Cara buatnya berarti gimana? Ya udah Zahran berarti bikin dulu fungsi amount 5. Amount 5 ini untuk menghitung nilai 5-nya pakai looping ya. Dan juga ada counter. Nanti tinggal di return. Nah, terus Zahran panggil fungsi set discount-nya. Ya, bikin fungsi set discount-nya. Jangan lupa panggil fungsi sebelumnya. Gitu. Ya, misal kita panggil nih set discount. Oke, berarti ini jalan ya. Sorry. Kita panggil fungsi set discount. Berarti fungsi set discount-nya jalan ya. Nah, berarti pertama Hmm. kita menjalankan fungsi amount 5. Oke, amount 5. Nah, ini input digambar ya. Terus looping lagi nih. Oke, ngelooping ya. Kalau nilainya 5, counternya bertambah 1. Nah, misalnya ini udah jalan terus nih sampai masukin 0. Berarti nilai 5-nya Zahran itu ada 4. Ketika Zahran panggil fungsinya, yang disimpan dalam variabel amount itu nilainya 4. Nah, mana nih yang true? Oh, ini true. Makanya dia di returnnya 5. Jadi ketika Zahran panggil fungsi set discount, itu nilainya adalah 5. Gitu. Oke? Nah, itu dulu aja. Ada pertanyaan dulu, Zahran? Ya, ini agak panjang ya. Coba ada pertanyaan dulu? Kayaknya masih belum ada sih. Belum ada ya? Kalau belum ada, Zahran tolong share screen. Kita coba praktekin. Oke, tunggu deh, saya belum ini login. Coba login dulu, terus nanti Zahran share screen. Oke. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Nomor satu. Oke. Tadi pertanyaan pernyataan yang oke. Mungkin ada berapa jawaban yang benar. Hmm, yang ini bisa ya. Yang pertama, fungsi dapat mengembalikan nilai ini terjadi secara eksplisit string angka boolean ya. Atau enggak, atau tidak non ini. Betul. Ya. Tiga lagi. Ada 4 jawaban ya. Yang ini bisa nggak dipikirkan? Dalam satu fungsi bisa dipanggil fungsi lainnya ya. Betul. Itu yang tadi ya. Dua lagi. Yang ini juga nggak sih sebenarnya? Yang ada Betul. variable name dalam fungsi, ya kan ya? Satu lagi. Berarti yang ini ya. Kalau yang ini pasti nggak sih salah ya. Betul. Yes, oke. Yang kedua ya. Ya, Mantap. Boleh di-checklist ya. lanjut. Nomor berikutnya. Oke. Oke. Oke, berbagi bak dalam program memberikan tempat pada pesannya. Program mencetak tempat dalam kompetisi sesuai dengan skor yang dimasukkan distribusi tempat dari 50 poin inklusif menjadi 65 tempat ketiga. 65 poin inklusif menjadi 85 posisi kedua dan inklusif 85 untuk satu tempat. Hmm, ini Udah? Nah, kita background ya. pengen memperbaiki bug. Betul. Baris satu. Terus, hmm, udah baris 11.
Zahran? Coba apa yang salah di baris 11? Ini ya kurang si variable score ini kan ya parameter ini. Betul. Ya kan ya? Hmm. Nah, oke. Boleh checklist? Eh, Eh, oh, ini kan ya. angka Zahran. Berarti harus ada apa? INT. Iya, Ya, iya, ya, ente ya. INT. Nah, oke. Ya. Bisa langsung checklist. Oke. Mantap. Ada pertanyaan dulu? Ah, nggak ada sih. Belum ada ya? Lanjut. Nomor 4 Zahran. Oke, tambahkan fungsi dalam program yang membagikan hadiah kepada peserta Olimpiade. Program tersebut sudah memiliki fungsi yang mendistribusikan tempat sesuai dengan poin yang dicetak. Tulis fungsi lain yang akan menerima tempat yang ditempati. Sebagai input dan cetak hasil sesuai. Oke, ini first place. Oke, 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 first place. Oke. Um, return first place habis itu hmm, Itu udah bener ya dari baris 1 sampai baris 12. Kita tinggal lanjutin aja di baris 13 Zahran. Jadi kalau misalnya dia first place dapat apa? Di baris trip to 13 Vienna ya. trip to Vienna. Berarti kamu tinggal buat yang sama kayak di baris 3. Langsung return dan tanda petik trip to Vienna gitu. Ya. Mm-mm. Ya, trip to Vienna. Nah, iya betul. Sip. Oke. Terus Elif ya. Langsung alif. Alifnya apa berarti? Elif result ya. Namanya. Mm-mm. Result. Eh, second place ya. Mm-mm. Eh, Itu add ya. second. Salah ketik. Mm-mm. Return lagi. Return book shop voucher. Baru Mm-mm. else ya jadinya ya. Setelah itu. Yakin itu masih ada third place? Setelah Elif kan ini. Oh, sorry, sorry. Masih Elif, masih Elif. Mm-mm. Hmm, third place. Return ini apa? Tabletop game ya. Mm-mm. Nah, tinggal di else ya Else betul. kan ya. Ini kan ada partisipan ya. Apa else result itu sama ada Kalau else partisipan langsung gitu aja. ya. Kalau else langsung titik dua aja. Oh, else ya. Kalau else ya Ah, tuh iya. titik dua langsung dan di return aja langsung ya. Mm. Nah, sip. Partisipan partisipan. Jadi checklist langsung ya. Mm-mm. Nah, Oke, coba. satu. Nah, Oke. ya. Ada pertanyaan dulu, coba dilihat dulu. Belum sih, belum ada. Belum ya? Lanjut nomor 5 Zahra. Checklist pertama menghitung lima dan memberikan diskon pada teater ya. Oke. Perlu harus minta input nilai untuk tes akhir dan menghitung jumlah lima. Jumlah lima siswa yang baik dan siswa yang berprestasi didorong dengan diskon untuk berjalan ke teater. 5 hingga 5 balita diskon ke 10%, bisa lebih dari 5 balita di 15%. Jika skor kurang dari 5 balita, diskon tidak diberikan ya. Oke. Hasilnya harus cetak 6% diskon on theater tickets. Oke, berarti berapa sih? Berarti bikin dulu fungsi-fungsinya ya. Ada dua fungsi ya. Ya,
Fungsi pertama buat amount 5 Hmm, sama fungsi kedua buat set discount. Bikin dulu fungsi pertama, amount 5-nya, penghitung nilai 5. def gitu ya. Def, betul. Def amount 5 ya. Ya, oke, amount 5 underscore 5 ya. Nah, terus masih ingat? Dalam parameter ya. Hmm, Amount 5 terus tinggal kasih. variabelnya gitu ya. Nggak Parameternya kan usah. ya. Yang amount 5, yang parameternya nggak usah. Yang parameter amount 5 nggak ada ya. Dia langsung titik 2 aja. Ini yang looping Langsung titik dua. kayak di gambar. Dia langsung titik 2 di enter. Nggak usah. Itu nanti buat programnya ya. Yang ini buat nanti. Oh, Nah, kita setting dulu oke yang di oke. dalam fungsinya. Nah, di amount 5 berarti perlu ngapain? Tulis dulu ya variabel gitu ya buat input ini ya. Kita bikin dulu berarti inputnya dulu aja. Grade sama dengan int input. Ah, Ya. mm, Int input terus no strip stop. Nah, terus sudah di input di apain? ya. Setelah di input di apa sih? Aduh, pakai while nggak sih? While ya Iya, pakai while, untuk tapi looping ya. counternya dulu ya. Kamu bikin aja amount 5 ya, amount underscore atau apa? Berarti bikin dulu counternya, Zahran. Jumlah 5 aja ya. Kamu Apa bikin variabel jumlah 5. counternya? Jumlah underscore 5 sama atau jumlah underscore 5 aja deh. Sama dengan nol. Hmm, Nah, terus tinggal di looping deh, ya. ya, jadi while ya. Yes, while betul. While jumlah 5 underscore 5 betul. sama dengan tidak Tidak sama sama dengan dengan apa? Nol. 0 ya. Heeh. Titik 2. Titik dua nggak sih? Iya. Iya, Ya. titik 2. Betul, betul. Terus kita cek dulu. Kalau Hmm. nilai yang di inputnya 5, berarti jumlahnya bertambah. Counternya bertambah. Berarti kasih if lagi. Gitu. Jadi if ya. If. mm, Jumlah 5 lebih besar atau sama dengan 5 ya. sama dengan aja. Double sama dengan. Kan nilainya 1 sampai 5 ya. Double sama dengan ya. Nah, gitu. Titik Iya. 2. Udah Baru deh. di ini tadi. Tinggal kita jumlahkan counternya ya. Kita tambahkan counternya. Berarti jumlah underscore 5 tambah sama dengan gitu. Sama dengan satu ya. Mm-mm. Terus Baru deh ini apa di print nggak sih? baru inputnya ya. Print. Kamu copy paste baris 3 tuh. Taruh di baris baru ya, di bawah 8. Di baris 8. Mm-mm. Dan enter. Nah, ini sejajar sama if-nya ya. Heeh. Iya. Nah, sip. Terus tinggal bikin set discount-nya ya, Zahran. Oh, return dulu jangan lupa. Apa Mhm. yang di return? Grade-nya ya. Grade di return ya. Grade-nya, yakin? Kalau grade kan cuma sekali jalan. Oh wait, sorry. Jumlah jumlah underscore 5-nya. Jumlah limanya. Berarti return jumlah 5 gitu. Nggak di dalam looping, dihapus spasinya ya. Nggak di dalam looping ya. Ya, Di sini betul ya di berarti situ. ya. Di sini, Betul. Enggak. sini ya. Di situ. Yes. Nah, udah deh, tinggal bikin fungsi Hmm. berikutnya untuk menganalisis nilai limanya ya. Bikin set discount aja.
Jadi misalnya ada def ya set diskon ya. Set underscore discount. Titik dua. Nah, ini tinggal dibuat apanya? Variabel variabel yang Variabel atau disusun bisa dengan yang langsung? amount 5 ini. Betul. Coba bikin dulu variabelnya. Namanya sudah diskon amount 5 ya. Nah, gitu, betul. Amount Terus, 5 kurung ya? Ya kan ya? iya, kasih kurung. Udah bener. Terus apa lagi? Mhm. Hmm, apa lagi ya? Pakai Apa ini nggak? lagi? If-nya berarti ya. If-nya, ya kan if-nya Iya. kan ya. Jadi if kayak apa? Diskon ya. Hmm, Dari 4 sama diskon berarti lebih besar dari 4 ya kan ya. betul kayak gitu. 4 ya. And diskon Kalau lebih 4 kecil hingga dari 5 5 ya. itu artinya tanda sama dengan ya. Jadi, kayak gini. Nah, maunya itu diskon ya. Ya. Coba diganti dulu. Hmm. Nah, sip. Return 10 ya. Leave amount diskon ya. Lebih dari 5. Return 15. Else return 0. Nah, udah deh. Coba checklist. Zahra, Iya, satu. Oke, apa yang salah ya? udah bener belum? Udah. Berarti ada yang salah nih. Ini kan saya ada checklist nih. Misal saya Hmm. plus 5. Ah, apa nih yang Oh salah iya ini? dong. Soalnya tetap notice. Bentar. Eh, oh iya dong. Bukan jumlah 5. Harusnya apa? Amount 5. Harusnya, oh, yakin nggak ada. Apa harusnya? Saya. Lihat yang di inputnya apa? Grade-nya, grade. Ah, sorry, grade-nya Grade. namanya. Iya dong. Berarti loopingnya harus pakai grade gitu ya. Grade, oke. Nah, udah deh. Coba checklist. Tuh, Iya ini. betul, 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 betul. Betul ya. Harusnya grade ya itu ya. Nah, yang ini baru udah bener. Eh, enggak. Enggak Enggak sih? semuanya diganti jadi grade. Kalau kamu ganti semuanya jadi grade, counternya ada di mana? Berarti ini tetap jumlah 5. Ini Ya. tetap jumlah 5. Ini udah benar. Udah, gitu doang. Hmm. Dah. Eh, Nol ya. tuh. Oh. Nah, Oh, eh, oke. coba dilihat dulu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya, lanjut. Oke. Output dari programnya oke. Ini kan def ini A, B ya. Jadi return A tambah B. Def mult X ini ya. Oke, X minus 10 number. Oke. Jadi minus 10. Oke, jadi minus 10 ini dalam kurung ini Berarti add pertama ya. kita panggil Bukan dulu fungsi yang di dalam kurungnya dulu ya. Mode 2. Mode 2 artinya apa? Panggil fungsi mode 2 ya. Returnnya apa? 2 kali 2 4 berarti ya. 2 kali 2 4. Nah, berarti ini 4. 4,6.
untuk add. Nah, 4 sama 6. Berarti ini returnnya apa? 10 ya. 10 ya. 10, add-nya udah. Terus minus 10? Tinggal ini kan ya. 10 kurang 10 aja kan jadi 0 kan. Iya, gitu. Boleh Hmm, checklist? Mantap. Oke, karena akan share screen dulu ya. Jarang ada pertanyaan dulu. belum ada sih saat ini. Belum ada ya, Kak akan coba lanjutin. Nah, kalau dari tadi kan kita ngebikinnya adalah proses fungsi dalam fungsi ya. Nah, itu udah lumayan berputar-putar gitu ya cara jawabnya. Nah, berarti Zahran perlu bikin yang namanya debug program. Debug program ini apa? Pernah dengar apa itu? Debug, dari kata bug. Apa ini? Waktu semacam kesalahan, error dalam sebuah program. Debug itu Debug semacam berarti, kesalahan. Mm-mm. iya, berarti kalau debug tuh memperbaiki kesalahan dong kalau gitu. Betul. Jadi nanti dengan debug, Zaran bisa mencari errornya ada di bagian mana. Caranya dengan klik tombol kutunya, ya. Nanti kamu bisa enable debugging, ntar muncul debugging window, ya. Ada namanya variabel lokal sama global tuh, yang kemarin kita pelajarin. Oke. Hmm. Cara kita menggunakannya gimana? Cara Zahran pakainya nanti tinggal klik dulu tombol bugnya, ya. Lalu kita tinggal klik tombol nextnya satu persatu gitu. Nanti ada yang warna hijau akan menjalankan. Oke, Oke. kayak gitu ya tuh. Dan di debugging window-nya pun dia muncul juga nih hasilnya. Ya, ada pertanyaan dulu Zahran? Hmm. Belum ada sih. Belum ada ya? Sip, jadi nanti tinggal pakai debugging itu dan benar debugging mencari error ya, bukan membenarkan error gitu. Sip. Oke, Zahran tolong share screen. Mencari error ya. Dia Hmm, mencari error ya, bukan memperbaiki error ya. iya kalau kalau memperbaiki tetap kita ujung-ujungnya ya, kita harus cari juga satu-satu gitu. Ya. Ini saya share screen ya. Oke. Nah, ini tinggal kita pindahin dari kiri ke kanan. Em, ya. Itu fungsi sesuai urutan pemilihan. Oke, ya define password, input password habis itu print money. Jadi pertama yang dijalankan tuh Pemanggilannya si ya, urutan high-nya dulu pemanggilannya kan ya. tuh. Ya kan Ingat kalau high-nya dev dulu kan itu ya. baru bikin doang, ya. Apa dulu yang kita panggil nama fungsinya coba klik. Nah ini dev itu cuma bikin doang ya. Berarti apa duluan yang kita panggil? Namanya password duluan ya yang panggil ya. Apa? Tunggu, tunggu tuh. Tuh ya. Hmm, password habis itu print. Yang pertama yang di ini dulu ya, in- yang keluar dulu password dulu kan ya. Yakin, kalau itu kan cuma bikin doang. Kalau dev itu Iya. cuma bikin doang ya. Cara kita panggil fungsi ya udah langsung namanya Iya. aja. Mana yang pertama kita panggil? Yang nama dulu berarti yang high dulu kan ya. Yang mana? Tuh tuh. Greeting ya, greeting dulu ya. Greeting. Lihat di dalam greeting ada apa? Oh, di dalam greeting ada fungsi hi. Ya udah berarti greeting habis itu hi gitu. Ya. Hmm. Habis itu baru high, habis itu baru ke passwordnya kan ya. Mm-mm. Hmm. Sip, dah. Mantap, lanjut nomor 2. Eh,
Ini apa sih? Ini saya harus pakai spasi itu mana? Tuh, tuh. Ada, Oh, itu ada sama dengannya. Nah, ini kayak kalau saya tip jadi malah gini loh. Spasi-spasi gitu jadinya. kenapa? Iya, tadi tuh saya coba tap ya. Jadi yang keluarnya spasi-spasi. Mana? Nah, ini Oh iya, yang mau ini tap kayaknya, jadi enggak. nah yang ini kayaknya nggak bisa deh. Karena harusnya dia 4 ya. Dia setengah tab. Iya. Ah, ini. Oke. Tambahkan fungsi dalam program menganalisis indeks massa tubuh BMI. Oke. Program tersebut sudah memiliki perhitungan BMI, tulis fungsi lain yang mencetak ke arah berdasarkan hasil. Jika indeks kurang dari waktu atau sama dengan 18,5, maka you are underweight, we are invite you to consultation. Oke. Jika indeksnya lebih, apa, indeksnya dari 18,5 hingga 25 inklusif, maka your weight is normal. Oke, oke, third floor bagi examination. Jika indeks lebih dari 25, maka you are overweight. We invite your consultation in room 410. Udah, Oke. berarti yang kita perlu edit itu di baris 5 ya. Di baris 5 yang perlu Baris 5 diedit. ya, oke. Nah, itu dihapus aja tanda pagarnya. Nah, ya. Nah, gimana caranya? Ini fungsinya berarti ngambil dulu nilai indeksnya, baru nanti kita analisis kayak di soal. Berarti panggil dulu fungsinya gimana? Panggil fungsi yang di atas ini kan ya. Kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Bikin aja berarti variabel aja kan ya. Ya, Bikin aja. bikin variabelnya dulu. Indeks gitu sama dengan panggil calc BMI-nya. Ya, Hmm. Jadi bikin variabel bebas kan ya. ya, betul. Hmm. Nah, jadi variabel kalau Heeh, ini heeh, heeh. parameternya dalam sini perlu ditulisin ya. Ditulis. Harus sama kayak template. Ya kan? Ya, Nah, terus tinggal kita kasih if-nya ya. ya. If berat ya. Tadi kurang dari atau sama dengan 18,5. Nah, jadi Berat. Heeh, kurang dari atau sama heeh, dengan 18,5. heeh, gitu. Ini Tinggal saya copy butuh paste lagi boleh ya. Atau titik mau di atau koma ya? mau diketik. Enggak, koma itu titik, koma itu titik. Titik ya. 18,5. Titik 2. Return ya. Return boleh. Atau mau di print langsung juga oke. Ke, Ya, kau boleh print langsung aja. lebih Mm-mm. lebih baik mana? Return atau tulis print sebenarnya? Tergantung. Iya, sebenarnya return juga bisa, tapi kita biar beda aja ya. Biasanya kalau kamu ngebikin print, dia nanti nggak bisa disimpan dalam variabel. Nih, kayak Oh, gini nih. print. Ini kan nggak disimpan dalam variabel kan? Kalau misalnya kamu simpan dalam variabel, Iya. biasanya dia ada printnya dulu, baru nama fungsinya. Ya, gitu. Hmm. Itu bedanya return sama print. Hmm. Ya. Terus Terus, jika indeksnya elif ya. hmm, Elif berat hmm, dari 18,5 hingga 25 inklusif lebih besar atau sama dengan 18,5 hmm, and berat lebih kecil atau sama dengan 25 ya. hmm, Saya lupa. Print
Oke, baru ya else ya. Mm-mm. Oke, void. Hmm. Sekali lagi, kayaknya udah sih semua ya, Udah semua benar. udah semua ya. Misalnya 60, 170. Ini in meter ya? In meter berarti pakai Ini titik. in meter ya? Ini float. Lihat, kalau float Hmm. bisa pakai titik ya. Iya. Nah, benar. Hmm. Oke. Coba dilihat dulu ada pertanyaan. Kamu cobain aja yang dibagi ini, Zahran. Nah, caranya berarti nanti muncul kan di Oke. debugging window ya. Kamu tinggal klik tombol next-nya satu Hmm. per satu. Gimana waktu itu? Ya, dia akan ngejalanin terus. Kalau fungsi dia langsung dilewat ya. Dia cuma baca namanya aja. Nah, kalau input suruh masukin datanya dulu. Next lagi, input lagi. Oh iya. Muncul di samping kiri ya global variable. Terus lokal variable karena panggil fungsi muncul juga. Nah, ini beratnya Oh iya. 0,25. Oh, true nih. Dapet deh. Ya. Oke, kayak Hmm. gitu ya cara pakai yang dibagi. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung lanjut nomor 4. Oke. Kita tulis program untuk memantau kemajuan deh. Hmm, Kemajuan dalam suatu mata pelajaran dianggap normal jika pada akhir semester siswa mendapat nilai 65 hingga 100 poin di dalamnya. Kalau setiap siswa diperiksa kemajuannya dalam 3 mata pelajaran selama 3 kali. Oke. Terus program yang meminta Anda memasukkan poin dalam subjek sebanyak 3 kali. Jika skornya dari 65 hingga 100 poin, maka dicetak ujian normal. Jika skornya kurang, kinerja akademik rendah. Gunakan fungsi pos. Hmm, oke. Pertama dev dulu kan ya. Nah, ini dev dulu. Ini bikin satu Dev fungsi doang ya. satu fungsi ya. Berarti nggak ada dua dev Hmm, ya berarti ya. iya, nggak ada dua dev. Oke. Jadi dev em, apa ya? Sama academic underscore grade. Hmm, nanti kita harus bikin variabel juga ya nanti. Apa parameternya sini? Ada parameternya, betul. Jadi nilai, Hmm, hmm, gitu kan ya. So jadi selanjutnya ini apa? Nilai itu sama dengan int input grade. Hmm, nah, betul. nah, selanjutnya Tapi ingat dia 3 kali ya. Jadi j- di dalam fungsi ini mending Zahran bikin aja dia ngasih tahu apakah lebih dari ini nih, apakah dia memenuhi 65 sampai 100 atau enggak. Jadi kita langsung if aja Zahran. langsung if aja Yang ya. input yang input ini nanti aja. Yang input ini nanti di bawah fungsinya aja, di luar fungsi ya. Oke. Heeh, Jadi kita langsung heeh. if aja di sini ya. Nah, itu langsung Kayak if tadi aja. variabel apa yang tulis. Betul. Jadi Nah, Zahran bisa pakai dapatkan itu tuh 65 yang pertama yang jika. Ini ya. Zahran bisa ngebikin kayak yang tadi hmm, pakai N atau bisa diringkas juga kayak gini. Jadi dia lebih dari 65 dan kurang dari 100 di tengah-tengahnya ya. tapi saya tulisnya yang pakai n nggak apa-apa ya. Boleh, pakai N boleh. Nah, nilai kurang dari sama dengan 100, betul. Oke, tinggal di print ya.
Gue. Jika skornya 65 yang tercetak kemajuan normal ya. Print ya. Terus Mm-mm. terus normal. Mm-mm. Terus Nah, jika otherwise, skornya kurang, berarti else langsung else ya, nggak usah pakai elif ya. ya betul. Ya nggak sih? Pun akan menjadi performance. Oke. Hmm, kan ini ya. em, Nah, pengajiannya 3 mata betul. pelajaran ya. Berarti loopingnya kan ya. Yes, ini Kita loopingnya. berarti pakai Ini for I dihapus in dulu range di ya kan luar ya. fungsinya. Gimana? Sorry. Gimana? Apa yang dilakukan sebenarnya? Hmm, Berarti kita bikin aja langsung for I in range 3 ya. Kan looping 3 kali. Di for luar I in, fungsinya. oh, ya, Nah, for I in range. mm-mm. Ini ya 3 ya. Atau tulis variabel dulu ya. Saya dulu variabel dulu kan ya. Variabel dalam kurung Ya, 3 ya kan ya. variabel dalam kurung 3. Iya, iya, range 3 gitu. Udah benar. Iya. Enggak dong. Oh, range Enggak. yang 3 tadi. Kalau range langsung aja. Nah, titik 2. Hmm, Baru ini kan mau di looping 3 kali nih. Mau bikin input. Yang input tadi. ya. Mm-mm. 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 Nah, tinggal kamu panggil nama fungsinya ya. Academic grade gitu. Jadi nanti dia akan ngeprint ini. Ya, Um, panggil nama Iya fungsinya. Pak, print panggil Panggil nama nama fungsinya. fungsinya. Academic grade. Masukin nilainya gitu ya. Sip, udah gitu doang. Ya. Boleh kamu checklist? Nah, jadi dia jalan Oke. 3 kali. 100, 100. Ada yang salah berarti ini tadi. Oh wait, ini pur ya? Kok jadi pur ya? Tuh. Bentar. Academic performance is normal. Berarti bukan kurang dari sama dengan 65 dong. Harusnya lebih dari kan? Oh iya, lebih dari Nah, sekali 100, 100, 100. Oh iya. gitu ya. Coba dilihat dulu, Ini ada kalau pertanyaan dulu. misalnya, ini kalau misalnya saya tulis lebih dari 100, berarti ada error dong. 100 pur misal. Dia pur. Oh, ya jadi pur ya. Iya, karena dia tetap cost kan. Hmm, iya. Oke, lanjut. Coba. Oke. Oke, pilih semua pernyataan yang benar tentang program ini. Influence pressure pasukan. Informasi tentang pengenai beneficiary kelas 7. Oke. Hmm, Jawabannya ada 4 ya. Coba pilih. ya. Boleh, kamu.
suatu fungsi dalam suatu program manggil dirinya sendiri. Memanggil dirinya sendiri, betul. Tiga lagi. Hmm. Em, program akan keluar ya jika menerima kata tidak sebagai input ya. Mhm, Tunggu, betul, nggak betul, ada betul, else-nya ya? Betul ya? betul, betul. Dia emang menerima kata tidak ya sebagai input. Dua lagi. Hmm, saya harus kan device pressure, pressure kan pressure. Input you want to raise a pressure, okay, yes. Ini juga termasuk nggak sih? Forum ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan tekanan tanpa batas ya. Iya, itu bisa. Satu lagi. Hmm. Hmm, yang jelas ini nggak mirip dengan loop ya. Ya, ini mirip dengan lu. Kamu memanggil, nah kamu kan bikin fungsi nih. Nih lihat, kamu bikin fungsi kan? Iya. Nih, kamu Hmm. bikin fungsi rise pressure. Mana? Udah? Nah, kamu bikin fungsi rise pressure. Terus kamu panggil lagi fungsinya di dalam. Ya udah dia akan berputar-putar aja terus. Sama aja kayak looping gitu. Iya. Jadi itu yang dinamain sama fungsi rekursif ya nanti namanya. Iya. Dia fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Dah, boleh checklist? Ada pertanyaan dulu nggak? Belum sih. Nah, ini kita mau bikin Oke. fungsi rekursif. Jadi kamu bakal ngebikin looping tanpa looping. Lewat fungsi aja. Coba baca dulu. Looping tanpa looping, berarti tanpa while, tanpa Tanpa for while, I tanpa gitu for. ya. Tanpa while, tanpa Oke. for, betul. Oke. Ada meja navigasi di pintu masuk di tengah program seperti yang digambar gambar. Untuk melakukan ini, tulis fungsi untuk mengajukan pertanyaan what are you interested in? Stop selesai. Jika laboratori atau lecture hall, maka fungsi lain menunjukkan bukan fungsi tanya. Fungsi yang mengembalikan informasi tentang laboratorium setelah output harus ada tindakan. Fungsi setelah mengembalikan tentang ruang kuliah setelah output harus ada tindakan. Sip. Nah, berarti kita kan ada tiga fungsi ya. Ada tiga fungsi. Mm-mm. Dimintanya berarti ada laboratorium, ya, ada laboratori sama ada lecture. Ya, nah, ini daripada bingung, Kado coba tampilin ya. Ini fungsinya untuk membuat yang si laboratorium. Nah, jadi kita bikin dulu dua fungsi, Zahran. Dia cuma ngeprint-print aja dalamnya. Kamu bikin aja yang laboratorium di Oke. baris 2, ya. Terus, Mm. oh sorry, di baris 4 ya. Terus yang di baris 2 itu untuk info laboratorium. Info lecturer. Oke. Oke? Boleh coba Zahran buat dulu. Kita buat info ruang kuliahnya berarti info underscore lab. Heeh. Hmm. Nah, ini questionnya apa Mm-mm. ya? Nah, ini nanti kita bikin questionnya. Question. Kita ngebikin fungsi questionnya nanti. Oke, Mau ya. bikin sekarang yang dev info lab. Ya. Oke. Eh?
Terus, nah ini udah ada nih si dua fungsi itu ya. Berarti Mm-mm. tinggal Zahran buat yang dev questionnya. Nah, dev questions bentuknya kayak gini. Jadi kita emang nggak ada loopingnya, tapi nanti kita memanggil si fungsi tersebut di dalamnya. Jadi ketika coba Jadi kita ketika bikin kamu dev lagi manggil ya. info, dibikin dulu aja di baris 10. Nanti pas sudah dijalanin, Kado coba jelasin ya. Eh, nah, Oke. Um, di bawahnya, mm-mm, if answer sama laboratory, laboratory, inform score lab, elif check home, info lab, oh ya, info lab ini belum, mm-mm. eh, oh, sorry, sorry. Info lab. Habis itu elif answer semua stop print terus itu goodbye. Kayak gini kan ya? Betul kayak gitu. Nah, tinggal panggil questionnya. Panggil question ya. Gimana panggil question gini aja kan ya? Iya, enggak dong, di nempel kiri ya. Hmm. Nempel kiri. Oke. Nah, udah coba kamu checklist. I will reset it. Laboratory stop. Oke, goodbye. Nah, coba dilihat dulu. Tunggu ya. Ini kan looping kan ya, looping tanpa while, tanpa apa namanya, while tanpa for in range ya. Jadi beneran kalau misalnya saya ke laboratori terusan itu ya beneran kan berhenti Nah, berhenti ya. iya, dia nggak berhenti-berhenti. Karena apa? Karena kamu manggil lagi questionnya di dalam. Jadi pertama kamu manggil questionnya. Oke, berarti input. Terus nanti kalau kamu masukin laboratori, jalanin info lab. Oke, info lab, kamu print, panggil lagi questionnya. Balik lagi ke sini. Masukin lagi, oh info lab. Balik lagi ke atas. Jalanin lagi. Gitu seterusnya. Ya, ini nanti kalau di Hmm. Zahran ketemu mata kuliahnya rekursif ya. Ada pertanyaan dulu? Ya. Coba. Terus ya kalau misalnya nggak pakai while atau for I in range itu, kenapa Bisa. mereka diciptakan gitu kalau misalnya kita bisa bikin looping kayak gini aja gitu tanpa Coba. Tadi awalnya while Zahran gitu. mungkin nggak kita ngoding kayak gitu. Bisa nggak kepikiran nggak caranya kayak gitu? Ini tuh caranya agak kalau nanti Zahran lihat hasil apa mulai masuk ke penerapannya itu agak muter, mikirnya agak complicated. Nah, makanya ada while, makanya ada for itu lebih versi lebih sederhananya buat kita pakai looping ya. Kalau yang ini agak muter-muter sih sebenarnya Kak Daud juga bilang. Emang bisa ke logikin, tapi pas saat membuatnya bisa dibilang agak complicated. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kayak gini ya, kita ini kan udah nge-looping semua ini ya, semua program ini.
kayak Mm-mm. gini bisa nggak kita nanti kita pisah dari kodenya apa program yang ini satu program yang sama kita tulis while atau for I itu bisa gitu nggak? Itu nggak akan terganggu nggak dengan program yang itu? Nggak akan terganggu asal kamu tahu cara Maksud, stopnya. Pakai break. oke, Kayak gitu ya. tetap bisa kan ya? Tapi asalkan harus bisa di stop kan ya? Betul. Kayak gitu. Hmm, Ada lagi? nggak ada sih. Belum ada ya? Oke, jadi hari ini Zaran udah belajar fungsi lanjutan. Nanti kita akan belajar pakai modul. Jadi kamu pakai codingan orang lain em, untuk codingannya Zahran sendiri. Kayak gitu ya. Kalau gitu, kelas di siang hari ini kita cukupkan. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi pertemuannya di besok. Oke, bye-bye Zahran. Selamat siang. Baik. Bye.